Artinya apa? Bahwa begitu bahagianya rasa yang dialami oleh kedua mempelai. Jadi raja dan ratu sehari malam hari ini, Pak. Setuju? Raja dan ratu apapun keinginan dan kemauan mereka akan dipenuhi oleh keluarga. Cuma satu malam. Coba besok minta, belum tentu. Setuju? Raja dan ratu semalam, Pak. Luar biasa. Makanya ingin kembali ke masa itu, tapi tidak boleh. Pak Haji Ikhwan bilang tidak boleh 2 kali menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mentadabburi isi Al-Quran, mohon maaf ini Korea internasional ada di sini. Koreksi saya kalau salah. Di dalam Al-Quran itu kalau Ibu mempelajari mentadabburi isi Al-Quran, ada 3 ayat yang Allah sebut dia dengan istilah mitsaqan ghalidha. Di surat An-Nisa ayat 21 tentang perjanjian Allah dengan mempelai kedua mempelai ini. Yang kedua di surat An-Nisa ayat 154 perjanjian Allah dengan para hambanya tentang agama ini. Yang ketiga di surat Al-Ahzab ayat 7 perjanjian Allah dengan para nabi. Tidak percaya baca sendiri. Mitsaqan ghalidha itu apa? Kalau kita translate itu ke bahasa Indonesia, mitsaqan ghalidha itu adalah ikatan yang kuat dan suci dan tidak boleh main-main. Pok dungehe mempelai, dungehe patatu. Tidak boleh main-main. Artinya kembali ke Pak Haji Ikhwan, menikah cukup sekali. Salah sendiri yang belum kawin malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah disampaikan oleh Pak Haji Ikhwan tadi, begitu banyak angka perceraian. Angka itu sinkron dengan data kami di setiap Polres dan Polda di wilayah hukum Polda Gorontalo. Saya tugas di Polres sebuah Lemabu. Angka kasus tertinggi dan perceraian dan KDRT. Tersangkanya siapa? Laki-laki. Jangan baku bantah laki-laki. Karena yang dilapor semua itu laki-laki. Saya langsung malam hari ini saya mulai dari mempelai laki-laki. Pesan saya Mas Yamin, sebelum kau memulai TMT, tanggal dimulainya terhitung hari pernikahanmu besok. Mas Yamin saya titip pesan yang pertama, engkau harus tahu dan paham sifat-sifat wanita. Sifat wanita itu yang pertama bancem. Orang Gorontalo bilang mau tili. Jangankan kau mau bilang bahu gel bajalan yang harim, Pak. Kau jalan dengan ibu dan saudara perempuanmu, istrimu pasti cemburu, setuju? Siapa bukan kita yang ajak berjalan lagi? Oke? Yang kedua, kau harus paham Mas Yamin, sifat wanita itu suka perhiasan karena mereka adalah perhiasan dunia. Maka belilah mereka perhiasan biar cuman imitasi. Yang penting warna kuning. Ada yang orang mau kasih barabakan di arisan. Mas Yamin, japo ini. Waduh patah itu. So yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, bahwa wanita itu suka dipuji. Jangan karena masih patunangan masih langsing pujian botija mau tahu. Mak bolo engkau. Begitu lahir anak pertama dan anak ketiga, body jadi kulkas, rata muka belakang. Coba mengaku ini suami-suami masih papuji maitua. Dia suka maka pujilah Mbak Ramla ini. Biar mau berubah bentuk dia puji. Bukan berarti wanita itu makan puji, bukan. Yang keempat, pahami bahwa wanita itu adalah manusia yang paling peka perasaannya. Makhluk Tuhan yang diciptakan selalu berlawanan dengan gravitasi bumi adalah wanita. Contoh, Ramla mau keluar sedikit tambah manongki di muka, boleh? Iya boleh. Mas Yamin harus peka itu, suami harus peka. Kalau dia bilang iya berarti itu artinya tidak bohong. Contoh Mas Yamin, kalau marah juti Mbak Ramla, ngana ini kuat marah, marah ngana ini, masa orang yang begitu bikin marah? Tidak marah kita. Suami harus tahu, kalau tidak marah berarti makanya mereka ini makhluk yang selalu berlawanan dengan gravitasi bohong. Yang kedua, Mbak Ramla sedikit pesan. Sebagai istri, jaga kehormatanmu sebagai istri. Yang mahal dari seorang wanita itu adalah harga.
Yang kedua, saat suamimu tidak berada di rumah, jaga diri, anak-anak, dan harta suamimu. Yang ketiga, jangan pernah keluar rumah kalau suamimu tidak pernah mengizinkanmu. Setuju? Ada yang suka rasa itu? Kongola. Yang berikut nasihat untuk kita semua. Rasul itu ketika menikahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berpesan. Pesan pertama beliau kepada kita semua, termasuk saya sendiri supaya saya ingat-ingat. Wahai Fatimah, ketika engkau melangsungkan pernikahan, ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah sistem dan ketetapan dari Allah. Maka jika engkau mengikuti sistem dan ketetapan Allah, langgeng dan bahagia rumah tanggamu. Tetapi ketika kau kontra dan melawan sistem dan ketetapan Allah, maka alamat rumah tanggamu akan karam. Alladzi khalaqal khuluqi bi qudrati wa nuruhum bil hikmah. Dialah Allah yang menciptakan manusia dengan segala kekuasaannya dan menerangi jalan manusia dengan ketetapan-ketetapannya. Pesan Rasul pertama. Yang kedua, wahai Fatimah, ketika engkau menikah, maka pernikahan itu adalah sarana untuk memperbanyak keturunan. Semoga Mas Yamin dengan Mbak Ramlah setelah ini dapat zuriyah yang banyak. Amin. Kasih banyak anak, jangan takut. Banyak anak banyak. Jangan percaya banyak anak banyak susah, jangan. Mana buktinya? Saya Pak, anak saya 5, alhamdulillah sampai sekarang masih biasa saja. Mau lawan 5. Mudah-mudahan banyak anak ya. Baru bukan cuma banyak, harus yang berkuali, soleh dan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas bumi Allah ini. Yang ketiga, pesan terakhir Rasul, wahai Fatimah, ketika kau menikah, kau akan menikahkan 2 keluarga yang besar. Coba lihat, waktu menikah perempuan harus ada wali, harus, karena itu adalah salah satu rukun nikmah, rukun nikah. Artinya sekarang Mas Yamin dengan Mbak Ramlah menikahkan 2 keluarga besar. Apa maksud saya? Jangan ada lagi kalimat nganape papa, nganape mama. Jangan sampai satu saat nanti orang tua ini datang ke rumah, di Mbak Ramlah bilang, "Woi Yamin, urus nganape mama dengan apa itu? Tahu-tahu setanggal tos tidak ada minyak, tidak baras, tidak ada ikan, baginya dia udah tambah urusan." Woi, jangan dosa. Ayahmu ayahku, ibumu ibu. Yang terakhir, pesan untuk orang tua, boleh maaf Pak, saya hormat sekali banyak orang tua di sini, apalagi saya masih anak muda. Saya hanya titip pesan saja. Di dalam syariat Islam tidak pernah dibenarkan orang tua ikut campur urusan rumah tangga. Angka perceraian di KUA dan Polres di setiap Polda itu salah satunya adalah terlalu ikut campurnya orang, kecuali satu hal namanya shiqaq. Istilah dalam Islam shiqaq. Apa itu shiqaq? Situasi di mana kedua mempelai sudah tidak mampu mengatasi masalah mereka, maka perlu kehadiran orang tanda kutip sebagai penengah dan mediator, bukan sebagai pembela. Setuju? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah cukup saja semua waktu makan ini. Makanan ini kalau sudah dingin, saya nanti yang disalahkan gara-gara ki Ustadz banyak bercerita. So dingin makanan, saya tidak mau disalahkan, saya tutup saja. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun boleh ini kedua pengantin? Boleh ya? Oleh-oleh spesial dari saya. Artinya saya dari Bualemo, tidak ada yang saya bisa berikan malam hari ini kecuali pantun kepada kedua mempelai. Sepatu diikat dengan tali. Model opera Van Java Wala buat dicak, ya cakep loh. Ulangi. Sepatu diikat dengan tali. Terserah Jo. Bila tidak ingin terjatuh nanti, cukuplah menikah sekali agar bisa bersama pasangan di akhirat nanti. Pendapo. Jalan-jalan ke toko berlian, bawa pulang perhiasan ke rumah. Kami doakan selalu kalian agar jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah.